Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan M. Faizul Askia, Al-Fatah Muzaki, M. Rafi Asidiki, dan Akram Nopal Anas. Kami akan menyampaikan dan menjelaskan hasil analisis olah data dari studi kasus, efektivitas penggunaan e-book dibanding buku fisik dalam pemahaman materi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. E-book kini menjadi alternatif populer buku fisik dalam pembelajaran, menawarkan kemudahan akses, efisiensi biaya, fleksibilitas, dan fitur interaktif. Meski generasi digital seperti mahasiswa kerap menggunakan e-book untuk literatur akademik, efektivitasnya dibandingkan buku fisik masih diperdebatkan. Beberapa mahasiswa merasa lebih nyaman belajar dengan buku fisik karena lebih fokus. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh aspek e-book seperti aksesibilitas, biaya, fleksibilitas, dan fitur interaktif terhadap pemahaman materi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, guna menilai efektivitasnya sebagai sarana pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kemudahan akses, biaya yang dibutuhkan, fleksibilitas, dan fitur interaktif e-book terhadap pemahaman materi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, serta mengidentifikasi faktor yang paling signifikan dalam meningkatkan pemahaman materi tersebut. Selanjutnya, ada metode penelitian. Untuk desain penelitian, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan software Smart PLS, dan metode analisis data menggunakan metode SEM. Untuk metode pengumpulan data, kami memiliki kuesioner online yang disusun menggunakan Google Form. Untuk variabel dan jumlah responden, kami memiliki variabel X1, X2, X3, X4, dan Y. Dan sampel yang kami kumpulkan sebanyak 100 orang. Analisis data. Yang pertama ada uji normalitas data. Berikut adalah tabel dari uji normalitas data yang didapat dari software SmartPLS. Berdasarkan analisis nilai excess, kurtosis, dan skewness, bagian besar variabel memenuhi kriteria distribusi normal, kecuali variabel X3 1 dan X33 yang memiliki nilai excess kurtosis di luar rentang min 2 sampai dengan 2, sehingga tidak berdistribusi normal. Variabel lainnya dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya yaitu uji hipotesis atau uji T. Menurut aturan umum uji parsial data, jika nilai p-value kurang dari 0,5 maka berpengaruh signifikan, dan jika lebih dari 0,5 maka tidak berpengaruh signifikan. Berikut adalah tabel uji T dari software SmartPLS. Pada tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, dikarenakan p-value untuk pengaruh X1 atau kemudahan akses terhadap Y adalah sebesar 0,911, lebih dari 0,5, sehingga tidak signifikan terhadap Y. Berikutnya yaitu H2 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, karena p-value untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah 0,007 kurang dari 0,05. Selanjutnya H3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, dikarenakan p-value untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,147 lebih dari 0,05. Selanjutnya yaitu H4 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, dikarenakan p-value untuk pengaruh H4 terhadap Y adalah sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Berikutnya yaitu uji F. Menurut aturan umum, F-square digunakan untuk menilai efek variabel laten terhadap variabel dependen dengan interpretasi sebagai berikut. Jika nilai kurang dari 0,02 dianggap tidak signifikan. Jika nilai 0,02 sampai 0,15 menunjukkan efek kecil. Jika nilai 0,15 sampai 0,35 menunjukkan efek sedang.
dan jika nilai lebih dari 0,35 menunjukkan efek besar. Berikut adalah tabel F-square dari software Smart PLS. Pada tabel tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa efek variabel X1 yaitu kemudahan akses terhadap variabel Y tidak signifikan. Efek variabel X2, biaya yang dibutuhkan terhadap variabel Y tergolong kecil. Efek variabel X3, fleksibilitas terhadap variabel Y tergolong kecil. Dan efek variabel X4, fitur interaktif terhadap variabel Y tergolong sedang. Dikarenakan nilai UJF konstruk X1 memiliki nilai sebesar 0,00, konstruk X2 memiliki nilai sebesar 0,095, konstruk X3 memiliki nilai sebesar 0,028, dan konstruk X4 memiliki nilai sebesar 0,341. Berikut UJR. Ini merupakan tabel UJR yang kami buat dari Smart PLS. Penjelasannya, dalam regresi linear berganda, untuk menentukan nilai R digunakan R-square adjust. Pada hasil tabel UJR diperoleh hasil R-square adjust 0,695, yang berarti pengaruh sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama adalah sebesar 69,5%, yang berarti model regresi yang digunakan dalam penelitian cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Karena nilai R-square adjust yang mendekati 1 menunjukkan model memiliki kemampuan penjelasan yang kuat. Berikut uji Z. Penjelasannya, pada uji Z kita menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 dengan nilai kritis untuk uji dua sisi adalah 1,96. Jika nilai Z lebih kecil dari 1,96, maka tidak memiliki hubungan signifikan terhadap Y. Jika nilai Z lebih besar dari 1,96, maka memiliki hubungan signifikan terhadap Y. Berikut tabel uji Z dari Smart PLS. Pada tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel X1 dan Y. Terdapat hubungan signifikan positif antara variabel X2 dan Y. Tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel X3 dan Y. Dan yang terakhir, terdapat hubungan signifikan positif antara variabel X4 dan Y. Kesimpulan, secara keseluruhan, variabel independen memberikan kontribusi sebesar 69,5% terhadap variabel dependen atau R-square adjust sama dengan 0,695. Namun, dari keempat variabel independen, hanya biaya yang dibutuhkan dan fitur interaktif yang menunjukkan hubungan signifikan positif terhadap pemahaman materi. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.